Halo, selamat pagi pemirsa TV One. Senang sekali Inspirasi Pagi bisa kembali menjumpai Anda, tentunya dengan beragam informasi yang menarik dan semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Pemirsa, tidak lama lagi Indonesia akan menghadiri COP atau Conference of the Parties yang diadakan UNFCCC atau United Nations Framework Convention on Climate Change. Ini diadakan di Dubai mulai 30 November hingga 12 Desember 2023. Nah, konferensi ini merupakan event tahunan yang membahas dampak perubahan iklim yang sangat serius serta bertujuan untuk menghindari bencana akibat perubahan iklim global. Seperti apa peran Indonesia dalam konferensi tersebut? Kita akan membahasnya dengan tamu saya pagi ini. Kita sapa terlebih dahulu ada Pak Rahmat Kaimuddin selaku Deputi Transportasi dan Infrastruktur dari Kemenko Marves. Selamat pagi Pak Rahmat, terima kasih sudah hadir. Dan ada Insinyur Laksmi Dewanti MA IPU, Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dari KLHK. Selamat pagi Ibu Laksmi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir pagi ini. Dan ada Mbak Areta Aprilia, Head of Environment Unit dari UNDP Indonesia. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi, Mbak. Terima kasih sudah hadir. Kita mau bahas mengenai conference yang nanti akan diadakan sebentar lagi 30 November hingga 12 Desember 2023 di Dubai. Boleh diceritakan mungkin terlebih dahulu Ibu Laksmi, agenda dan peran Indonesia dalam forum iklim terbesar dan terpenting ini seperti apa nantinya? Ya, baik, terima kasih untuk pertanyaannya dan ini terima kasih untuk kesempatannya sehingga kita bisa menjelaskan pentingnya Conference of the Party UNFCCC yang tadi disebutkan. Jadi agenda Indonesia dan saya yakin juga seluruh negara akan hadir pada Conference of the Party untuk memperjuangkan kepentingan nasionalnya dan kepentingan secara global. Khususnya untuk menjawab tantangan perubahan iklim, termasuk bagaimana memperkuat aksi-aksi pengurangan emisi gas rumah kaca atau mitigasi dan aksi-aksi untuk meningkatkan ketahanan terhadap dampak-dampak negatif perubahan iklim. Oke, baik. Jadi forumnya betul-betul penting dan besar untuk skala nasional maupun internasional pada akhirnya ya. Ada yang mau ditambahkan Pak Rahmat? Bagaimana peran Indonesia kemudian? Ya, tentunya tadi seperti disampaikan Bu Laksmi, kita perlu membicarakan dampak-dampaknya apa, konsekuensinya apa, dan tentunya bagaimana kita bisa terus bekerja sama secara global untuk mengurangi dampak ini. Karena memang ini dampak global tapi yang menikmati sebelumnya atau penyebabnya itu datang dari negara-negara yang berbeda ya. Jadi nggak equal. Jadi ini perlu dilaksanakan kerjasama dan perlu banyak komunikasi lah. Baik. Sehingga dibutuhkan kerjasama yang penting kira-kira seperti itu. Makanya diadakan forum besar ini pada akhirnya ya. Tapi mungkin masyarakat aman belum paham betul begitu kira-kira konferensi ini seperti apa, kemudian pentingnya seperti apa, bahkan bisa menjadi forum iklim yang terbesar dan terpenting di dunia. Boleh diceritakan seperti apa Bu Laksmi? Kenapa ini menjadi penting? Karena ini merupakan forum tertinggi dalam konteks perubahan iklim, agenda perubahan iklim. Dan kenapa ini menjadi penting? Karena ini akan dihadiri oleh 192 negara. Semua negara anggota PBB ditambah dengan beberapa negara lain akan hadir untuk membahas aksi-aksi, komitmen-komitmen, dan bagaimana upaya kita untuk menjawab pengendalian perubahan iklim. Indonesia sendiri sudah aktif sejak awal, karena konferensi ini sudah dilangsungkan sejak 29 tahun yang lalu. Baik. Makanya nanti yang di Dubai adalah konferensi yang ke-28 dan itu dilakukan setiap tahunnya. Tahun ini Indonesia akan mengusung beberapa agenda sesuai dengan mandat yang nanti akan dibahas. Yang pertama tentu saja kita ingin memastikan bahwa Conference of the Parties ini akan berlangsung secara inklusif. Jadi semua pemangku kepentingan termasuk mereka yang nanti akan menerima dampak perubahan iklim akan mendapatkan porsi yang sama, harus dapat didengar. Dan tadi dapat berkolaborasi. Yang kedua, kita ingin mendorong agar agenda-agenda mitigasi atau pengurangan emisi bisa dilakukan secara berkeadilan. Kita tahu bahwa kalau tadi disampaikan oleh Pak Deputi Rahmat, kita semuanya merasakan dampak, tapi penyebabnya mungkin berbeda-beda. Jadi dalam hal ini tentu saja kontribusi atau negara atau pihak yang berkontribusi lebih banyak terhadap emisi harus punya tanggung jawab lebih. Yang kedua, kita juga akan mendorong agenda adaptasi atau bagaimana kita menyesuaikan diri, meningkatkan ketahanan terhadap dampak-dampak negatif perubahan iklim. Karena Indonesia selain kita juga beremisi, kita juga rentan terhadap berbagai macam dampak perubahan iklim. Dan kita ingin mendorong agar agenda adaptasi
diletakkan dan dibahas sama pentingnya dengan agenda pengurangan emisinya sendiri. Baik, baik. Dan yang terakhir yang juga menjadi penting adalah bahwa untuk melakukan mitigasi dan adaptasi kita perlu dukungan, means of implementasi atau upaya-upaya atau modalitas untuk implementasinya. Terutama adalah untuk mendorong agar komitmen pendanaan dari negara berkembang itu bisa diwujudkan dan bisa maksudnya negara-negara maju, komitmen negara-negara maju kepada negara berkembang bisa diwujudkan. Karena tanpa dukungan-dukungan tersebut, negara berkembang akan punya kesulitan untuk memenuhi agenda mitigasi dan adaptasi. Baik, baik, tentunya kita inginkan dengan adanya konferensi ini tadi ada hasil yang betul-betul bisa dipetik, kira-kira seperti itu yang nyata ya. Baik, banyak masyarakat mungkin sering mendengar mengenai masalah perubahan iklim, tapi mungkin kita ingin dengar betul sebetulnya apa saja tantangan global yang memperlambat laju penurunan emisi global dan juga di Indonesia, Pak Rahmat. Ya, jadi mungkin kita lihat dulu sumbernya ya. Sumber emisi itu kan datang dari kegiatan-kegiatan manusia yang mungkin secara umum adalah yang membakar fossil fuels lah. Baik itu BBM, batu bara dan sebagainya. Dan memang kehidupan kita itu dan kegiatan ekonomi kita itu tadinya dan sampai sekarang itu masih sangat bergantung terhadap combustion itu ya, pembakaran tadi. Sehingga untuk mengubah itu adalah sesuatu yang nggak gampang. Dan butuh waktu, butuh proses. Mungkin kalau kita cerita di Indonesia saja yang kita sangat familiar ya. Kalau misalnya di Indonesia itu 2/3 emisi dari sektor energi itu datangnya dari pembangkitan listrik dan juga dari sektor transportasi. Di Indonesia ada 150 juta knalpot. Yang saya bilang 150 juta knalpot. Untuk mengganti itu semua menjadi kendaraan yang tidak beremisi tentu butuh puluhan tahun ya. Betul, dan harus kita mulai dari sekarang. Ya. Untuk kita punya pembangkitan listrik memang banyak dari fossil fuel. Baik. Untuk mengganti itu semua itu juga butuh waktu dan juga butuh infrastruktur dan juga butuh biaya yang sangat besar. Dan kemampuan ekonomi Indonesia sendiri juga saat ini kita masih negara yang middle class, baru aja naik kelas dari negara berkembang dengan GDP yang dibandingkan negara-negara maju ini. Masih sangat kecil. Baik. Jadi kita juga tentunya nggak bisa melaksanakan persis sama seperti yang mereka laksanakan. Saya tahan sebentar Pak Rahmat, nanti kita lanjutkan lagi. Saya juga mau bertanya ke Mbak Reta pastinya pandangan dari UNDP seperti apa. Tapi kita harus jeda sebentar ya, waktu kita sudah habis di segmen ini. Nanti kita ngobrol lagi, nanti kita akan lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Inspirasi Pagi. Anda kembali di Inspirasi Pagi, pemirsa. Pagi ini kami masih membahas mengenai peran Indonesia dalam Conference of the Parties yang nanti akan diadakan di Dubai tanggal 30 November hingga 12 Desember 2023. Tadi kita sudah sempat membahas bagaimana pentingnya kemudian konferensi ini dan juga tantangan dari masyarakat global dan juga Indonesia terkait dengan penurunan emisi. Saya mau ke Mbak Reta kemudian. Berkaca tadi pada kebutuhan ekonomi Indonesia pada akhirnya yang terus tumbuh, bagaimana sebetulnya Indonesia bisa mendorong transisi dan juga penurunan emisi di tengah tadi ya ketergantungan kita pada industri konvensional pada akhirnya. Terima kasih banyak Mbak Melisa, pertanyaannya ini sangat menarik ya. Kalau menurut saya challenge-nya adalah bagaimana kita bisa keluar dari jebakan middle income trap. Sementara kita juga dituntut untuk mereduksi gas emisi rumah kaca gitu ya. Ada 3 menurut saya yang menjadi kuncinya. Yang pertama adalah kemandirian transisi energi. Jadi kita perlu menstimulasi agar ketersediaan teknologi itu bisa diproduksi di dalam negeri gitu, instead of kita harus mengimpor teknologi energi terbarukan dari luar negeri. Kemudian yang kedua, affordability. Kita bila bicara mengenai pengurangan gas rumah kaca, tentunya tidak hanya sektor kelistrikan, tapi juga ada sektor transportasi, tadi Deputi Rahmat sudah menyampaikan, dan juga sektor industri. Nah, di sini kita sudah menemukan cukup banyak energi baru, yang misalkan dari bioenergi, kemudian amonia, green hydrogen, dan sebagainya. Tapi kita perlu memastikan bahwa adanya the same level playing field, gitu ya. Jadi supaya bisa kompetitif harganya dibandingkan dengan energi konvensional. Kemudian yang ketiga, dan tadi Deputi Rahmat menyampaikan juga bahwa pentingnya terkait dengan investasi dan juga innovative financing, gitu ya. Karena tentu saja kita memerlukan pembiayaan yang inovatif, seperti misalnya dengan adanya green sukuk,
green bond yang kemudian menstimulasi market sehingga kegiatan terkait dengan penurunan emisi itu bisa terjadi. Kalau boleh memberikan ilustrasi sedikit, tadi terkait dengan transportasi, UNDP Indonesia juga mensupport pemerintah Indonesia untuk implementasi konversi sepeda motor konvensional menjadi sepeda motor listrik gitu. Jadi di situ kita menstimulasi juga mahasiswa, 1.000 mahasiswa di Indonesia untuk mereka ikut serta menjadi katalis dan jadi agent of change, sehingga mereka juga bisa mendiseminasikan informasi tersebut dan juga menstimulasi mereka untuk bisa membuat bisnis untuk pertukaran baterai, jadi untuk sepeda motor listrik. Jadi harapannya kita nanti bisa build back better. Baik, karena sebetulnya masyarakatnya bukannya tidak tahu pentingnya, kemudian tadi ya masalah affordability, masalah bagaimana ketika sudah semakin masif begitu pasti harganya bisa semakin dicapai sehingga makin banyak lagi nanti orang-orang yang bisa berpartisipasi, harapannya seperti itu kira-kira ya. Saya mau ke Pak Rahmat kemudian, sektor pembangunan apa saja sebetulnya menjadi kontributor dari terbesar emisi di Indonesia? Langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan pemerintah kemudian, Pak? Ya, jadi tadi yang saya sampaikan bahwa yang pertama itu adalah dari sektor pembangkitan listrik. Ya. Yang kedua adalah dari transport, yang ketiga baru industri dan household. Ya. Nah, kalau dari pembangkitan listrik, memang saat ini yang saat kita lakukan adalah kita membuat long term plan atau yang didukung oleh PLN untuk menciptakan ibaratnya grid yang lebih hijau ya. Jadi sistem kelistrikan yang lebih hijau. Ini tentunya butuh waktu yang cukup panjang, tapi di mana kita harus membuat lebih banyak lagi pembangkit tenaga listrik yang renewables atau lower emission, dan ke depan mengurangi atau menyetop pembangunan yang lebih emisif. Kalau untuk dari sisi transportasi tadi kita lagi mendorong dibuatnya industri-industri electric vehicle dan baterai yang dibutuhkan ke depan, dan juga pemerintah di sini juga cukup aktif ya memberikan bantuan pemerintah dan insentif supaya harganya bisa lebih terjangkau, dan ya nanti kita lihat lagi apalagi yang berimpact yang bisa kita dorong. Salah satunya adalah untuk membangun carbon capture industry misalnya untuk ditangkap, menjaga lingkungan, dan juga misalnya menciptakan alternatif fuel, ya, misalnya biodiesel dan sebagainya, itu juga membantu mengurangi emisi. Baik. Jadi bentuknya tadi stimulasi begitu ya, dorongan sehingga semakin banyak nanti yang masif begitu, sehingga tadi harganya semakin terjangkau, semakin banyak lagi masyarakat yang bisa ikut berpartisipasi pada akhirnya. Apalagi kemudian Bu Laksmi, peran dari pemerintah kemudian, dan mungkin masyarakat perlu tahu nih Bu, kalau tidak dicegah penurunan emisi ini, apa yang bisa terjadi kemudian bagi masyarakat luas? Ya, jadi kalau kita bicara komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca, kita sudah punya dokumen yang kita sebut Nationally Determined Contribution. Karena semua negara-negara pihak yang meratifikasi UNFCCC itu melakukan submit atau menyampaikan komitmennya. Ya. Dan untuk Indonesia, selain tadi sektor energi yang disebutkan oleh Pak Deputi Rahmat, ada 5 sektor utama yang nanti akan berkontribusi kepada pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia. Yang pertama tentu saja sektor energi yang tadi sudah disebutkan, yang kedua sektor limbah, sektor pertanian, kemudian sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Dari kelima sektor tersebut, komitmen kita di tahun 2030 adalah mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 31,89% bila dibandingkan dengan skenario business as usual. Angka tersebut adalah komitmen tanpa syarat. Ya. Kita akan melakukannya dengan upaya dan sumber daya sendiri. Apabila Indonesia mendapat dukungan internasional atau kerjasama internasional, maka target tersebut akan meningkat sampai dengan 43,2%. Dan dari total tersebut, 2 sektor yang menjadi kalau kita katakan tulang punggungnya. Yang pertama adalah sektor energi dan sektor kehutanan. Ya. Kedua sektor ini saat ini adalah penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar. Untuk sektor kehutanan ini lebih dipengaruhi oleh kebakaran hutan dan lahan karena faktor cuaca. Tahun ini kita mengalami cuaca yang paling panas. Ya, bulan Juli itu adalah hari terpanas sejak tahun 1940. Dan jadi 2 sektor ini punya komitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kacanya secara signifikan. Banyak caranya, dan kalau tadi disampaikan mungkin masyarakat tidak tahu. Mungkin mereka tidak tahu kalau itu adalah mitigasi perubahan iklim. Tapi saya yakin mereka tahu bahwa yang mereka lakukan
ada kontribusi terhadap perlindungan lingkungan hidup. Jadi sekecil apapun sebetulnya, dan saat ini kalau kita lihat aksi-aksi nyata di tingkat tapak, di tingkat komunitas, itu sudah banyak sekali dan tercatat. Ada yang secara mudah dia melakukan composting dari sampahnya, karena sektor limbah juga menghasilkan emisi gas rumah kaca. Melakukan composting, melakukan penghematan energi, mematikan lampu, itu hal sederhana yang mereka juga harus sadar bahwa dengan melakukan yang sederhana ini, yang walaupun mereka tidak tahu ini kaitannya dengan COP28 misalnya, tapi itu adalah kontribusi. Dan kita perlu menghargai, tentu saja kita perlu memberikan penghargaan baik secara finansial maupun non finansial. Baik, kita tahan lagi sebentar Bu ya. Menarik sekali. Nah, tadi mungkin nanti kita bisa berikan contoh yang lebih banyak lagi, lebih konkret ya, supaya bisa mengundang masyarakat tadi turut berpartisipasi tadi untuk mengurangi efek dari tadi emisi gas rumah kaca. Nanti kita ngobrol lagi ya, tapi kita jeda sebentar, jangan kemana-mana. Tetap di Inspirasi Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Inspirasi Pagi. Langsung saja kita lanjutkan lagi pembahasan kita pagi ini mengenai peran Indonesia dalam COP, Conference of the Parties. Baik, kita ngobrol lagi ke Mbak Aretha ya. Mbak Aretha tadi sudah dibahas banyak nih mengenai bagaimana masyarakat sebetulnya bisa turut berperan, kemudian bagaimana Indonesia kemudian bisa mendorong transisi energi yang inklusif pada akhirnya, Mbak Aretha. Ya. Terima kasih Mbak Melisa. Ini inklusif adalah keywords-nya ya. Jadi semangat UNDP dan untuk mendukung pemerintah Indonesia adalah to leave no one behind. Gitu. Jadi kita memastikan bahwa keterlibatan generasi muda, kemudian kaum perempuan maupun kaum marginal juga diikutkan dalam transisi energi ini sehingga semuanya mendapatkan manfaat yang sama. Itu semangatnya seperti itu. Kemudian kita juga ingin memastikan adanya last mile energy, yaitu artinya bahwa energi itu diberikan even ke remote areas gitu, di mana tidak terkoneksi dengan listrik pada saat ini. Jadi bagaimana caranya mereka juga bisa mendapatkan manfaat itu. Tadi bicara mengenai pekerja ya, jadi kalau kita bicara green skills dan green jobs, maka saat ini mungkin masih ada gaps antara demand dan supply. Dengan itu kita perlu memikirkan kembali bagaimana caranya untuk reskilling dan upskilling. Reskilling itu artinya memberikan kompetensi yang baru, jadi kompetensi baru bagi para pekerja yang ada di sektor industri gitu ya. Sedangkan upskilling itu adalah untuk menambahkan kompetensinya bagi para pekerja itu, sehingga nantinya kita mengharapkan ada balance antara demand dan supply bila kita bicara soal green jobs. Untuk UNDP sendiri juga kita mensupport pemerintah untuk last mile energy, di mana terdapat kegiatan untuk memberikan akses untuk energi bagi orang-orang yang ada di desa-desa terpencil. Dan di situ kita memberikan sertifikasi dan training sehingga masyarakat yang ada di sana termasuk perempuan dan juga generasi muda juga bisa menjadi operator dari pembangkit listrik tenaga surya yang ada di desa-desa tersebut. Dan kita juga mendukung perempuan agar mereka bisa terlibat sebagai operator dalam hal ini melalui BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Jadi semoga harapannya di situ kita bisa mencapai target untuk semuanya mendapatkan manfaat yang sama. Oke, gitu. Menarik sekali ya Bu ya, ternyata bagaimana membawa semangat inklusi ini tadi bisa mendorong masyarakat tadi untuk turut berpartisipasi lebih pada akhirnya, kira-kira seperti itu ya. Tadi sempat dibahas Bu ya contoh-contoh hal-hal yang bisa kita lakukan untuk berpartisipasi. Boleh diberikan lebih lagi Bu, mungkin contoh yang lebih nyata kita sebagai masyarakat bisa berpartisipasi, bentuknya kira-kira seperti apa kemudian? Ya. Inklusif, tadi saya katakan COP28 ini ingin membuktikan bahwa ini adalah COP yang paling inklusif sepanjang sejarah. Indonesia sendiri merefleksikannya dalam melibatkan berbagai macam pemangku kepentingan dalam delegasi Indonesia. Kita punya representasi dari semua pemangku kepentingan, tidak hanya pemerintah, pemerintah daerah, akademisi, bahkan anak-anak muda juga akan ikut dalam delegasi kita. Mereka akan jadi negosiator, termasuk juga karena kita punya 2 jalur kalau kita datang ke sana dengan spirit leading by examples. Jadi Indonesia selalu datang dengan bukti, bukan janji, dan kita akan menjadi pemimpin yang bisa membuktikan. Dan itu semuanya dilakukan lewat 2 jalur. Kita akan berjuang melalui jalur negosiasi dan melalui soft diplomacy. Kita akan ada pavilion Indonesia, bicara dengan contoh,
Di Pavilion Indonesia nanti akan dibicarakan banyak sekali contohnya. Ya. Akan ada komunitas yang akan sharing bagaimana mereka melakukan atau upaya untuk menjaga hutan, sehingga hutan itu mampu menyerap dan menyimpan karbon untuk bisa menjawab tantangan emisi tadi, dan bagaimana mereka kemudian mendapat insentif dalam melakukan hal tersebut. Ada juga anak-anak muda yang akan datang dengan inisiatif misalnya yang sederhana seperti tadi dikatakan electric vehicles misalnya, goes to campus, hal-hal sederhana yang sebetulnya kalau kita lakukan secara konsisten dan terus-menerus dampaknya akan dahsyat sekali. Ada banyak contoh-contoh lain misalnya pertanian, pertanian yang ramah iklim, mereka menanam padi atau varian padi yang lebih bersahabat, tidak membutuhkan air terlalu banyak, dan tidak membutuhkan tambahan pestisida dan lain-lain, sehingga mereka lebih ramah lingkungan dan mengurangi emisi gas metan dengan cara-cara pemanenan yang lebih baik. Gitu. Menarik ya, jadi memang karena ini konferensinya internasional, kita bukan hanya ingin mendapatkan sesuatu, tapi kita juga ingin memberikan sesuatu begitu ya. Betul. Sehingga tadi dari contoh-contoh yang sudah kita lakukan, diharapkan tadi bisa menginspirasi juga masyarakat dunia tadi, sehingga bisa menurunkan perubahan iklim ini secara global pada akhirnya ya. Terakhir saya mau ke Pak Rahmat nih, Pak Rahmat. Salah satunya tadi peran generasi muda menjadi sangat penting, dan Indonesia juga punya ISF, Indonesian Sustainability Forum. Boleh diceritakan secara singkat bagaimana rencana ke depannya, dan mungkin terakhir boleh diajak nih kaum muda supaya tadi bisa ikut berpartisipasi pada akhirnya, Pak. Ya, tentunya orang bilang bumi ini bukan punya kita, tapi kita pinjam dari generasi penerus kita ya, buat anak-anak muda. Jadi kita yang saat ini berada dalam posisi yang mungkin bisa mendorong kebijakan dan sebagainya, sangat butuh masukan dan sangat butuh kerjasama dan support ya dari seluruhnya, baik itu ya seluruh segenap lapisan masyarakat, termasuk generasi muda tentunya. Karena nanti ya yang hidup di bumi ini adalah generasi-generasi pelanjut. Oleh karena itu Indonesia tadi dengan spirit memberikan contoh, kita sendiri sudah buat Indonesian Sustainability Forum misalnya. Kalau COP ini kan di level internasional 190 lebih negara dan pemimpin. Kalau di ISF yang kita bicarakan itu lebih praktikal. Jadi mungkin kita cerita tentang alternatif fuel, tentang industri yang ramah lingkungan, tentang industri misalnya penunjang kayak baterai dan supply chain. Hal-hal seperti ini kita diskusikan, dan harapannya ini juga bukan hanya untuk mengurangi emisi, tapi juga bisa membuka peluang ekonomi. Again, buat teman-teman semua, terutama di generasi muda, this is all for all of us lah. Betul. Jadi kita mohon dukungan dan supportnya. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat, Ibu Laksmi dan juga Mbak Reta untuk waktunya. Sukses ya untuk konferensinya Ibu. Selamat berangkat. Semoga nanti bisa memberikan hal yang positif, juga bisa membawa hal yang positif juga pastinya ke masyarakat Indonesia. Terima kasih sekali lagi, dan terima kasih juga untuk kebersamaan Anda, pemirsa Inspirasi Pagi. Semoga perbincangan tadi betul-betul jadi perbincangan yang bermanfaat untuk Anda. Kami harus pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.